Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul virtual untuk mengikuti pengimbasan guru belajar seri AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk SD Danawari 03 yang mengikuti ada 3 guru, yaitu saya sendiri, Judi Kristiono, kemudian Pak Zamroni, dan juga Pak Gali Casono. Tujuan dari kegiatan ini nanti akan kita mengetahui lah, karena asesmen nasional KKM ini akan dilakukan tahun ini. Nanti kita akan menyimak bersama. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga di yang akhir kita mendapatkan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja, karena sudah terlalu siang, kita acara yang pertama yaitu sambutan terlebih dahulu oleh Kepala Sekolah Ibu Nur Hikmawati SPDI, dan kemudian nanti dilanjutkan pengimbasan yang akan dilaksanakan oleh Pak Zamroni, kemudian Pak Gali, dan juga saya sendiri. Nanti saya terakhiran nggak apa-apa untuk menjelaskan tentang asesmen nasionalnya. Oke. Langsung saja kita persilakan kepada Ibu Nunung atau Ibu Nur Hikmawati untuk memberikan sambutannya. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum. Oh ya, sebentar Bu. Bentar. Ini ketinggalan mau. Gimana? Bentar. Mikrofon. Sudah. Itu saya Anda tidak dapat menghasilkan suara orang lain. Oke. Coba ada Oh, kemungkinan paketnya bukan akun pendidikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak Ibu guru dan karyawan SD Danawari 3 yang kami hormati, dengan adanya pandemi atau COVID-19 itu merubah semuanya, terutama di dunia pendidikan atau pembelajaran yang kita setiap hari. Dulu pembelajaran bisa dilaksanakan dengan tatap muka, sehingga kita bisa mengetahui dengan cepat anak-anak yang mampu menerima dengan baik apa yang kita sampaikan, ataupun anak-anak yang lamban dalam menerima pelajaran yang kita sampaikan, sehingga kita bisa memilih metode mana yang tepat untuk bisa diterima oleh anak-anak dengan baik. Seperti yang berjalan sekarang ini, kita ikuti dengan PJJ atau pembelajaran jarak jauh.
Ujian untuk kali ini pun tidak dilaksanakan dengan ujian tertulis, tapi ujian online ya Pak ya. Kita ikuti apa yang telah dilaksanakan oleh teman-teman kita, yaitu pembelajaran pada program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM. Monggo teman-teman kita, yaitu Pak Jamroni, Pak Juni, dan Mas Gani. Monggo Bapak Ibu. Oke, ada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk selanjutnya kami serahkan pada Pak Zamroni, Pak Gali, dan juga nanti saya sendiri akan menyampaikan. Sebentar, saya siapkan dulu. Sebentar, tampilan. Screen kok? Belum masak sih, Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kita berbagi kita orang Jepun kita mah ya. Kita berbagi menggunakan HP. Kita akan belajar bagaimana cara masuk ke program AKM ya. Pertama berarti ketik apa uniknya ya? Guru belajar dot itu di layar nongol lah Bu. Kemdikbud ngetik iya benar. Ini ceritanya ganti HP-nya mati sudah guru belajar kemdikbud.id. Iya. Nah, di situ ada beberapa pilihan. Kita masuk ke guru belajar Kemdikbud, kementerian yang di atas itu ya. Nah, ini pengumumannya anggap saja kita sudah mengerti ya. Diklik oke, saya mengerti. Iya, itu enggak. Itu enggak. Maksudnya ini lagi saya, ini HP-nya saya. Nanti kalau mau mendaftar pakai HP seperti itu tampilannya. Nah, dulu
Pak Juni itu mengikuti warna biru seri masa pandemi COVID-19. Alhamdulillah sudah dapat sertifikat. Sama saya juga sampai gelombang 2. Kemudian untuk seri pendidikan dianya sudah dijelaskan oleh Pak Juni tadi. Di mana kepengertiannya kemudian sudah diklik nomornya seperti ini. Jadi tidak usah khawatir yang belum bisa menggunakan laptop, yang tidak punya laptop, tapi punya kemampuan beli laptop, jangan khawatir ya. Gunakan HP bisa. Untuk menggunakan HP bisa. Nah, untuk bisa lebih jelasnya bisa diklik selengkapnya. Nah, di sini sudah tampilan semacam ini. Langsung kalau mau dibaca-baca dulu itu ada tulisannya. Apa itu program guru belajar asesmen ya. Videonya juga ada di situ. Jadi bisa dibaca-baca dulu. Nah, kemudian guru mulai belajar. Mulai belajar itu diisi menggunakan nomor UKG. Alhamdulillah saya sudah berkali-kali ikut UKG orang lulus. Yang lulus Pak Edi. Aduh, nanti dicari Pak barangkali masih ingat nomor-nomor UKG-nya ya. Lulus ya Bu ya. Nomor lulus nanti abang terus rapotin. Nah, pada alamat surel diisi nomor UKG-nya. Ini kalau misalkan HP-nya sudah sering digunakan pirang-pirang akun, berbagai macam akun, itu ketika klik biasanya akan muncul tawaran-tawaran. Mau masuk dengan akun ini, masuk dengan akun itu. Nah, itu tidak usah dihiraukan. Kalau misalkan ada, diklik. Kalau tidak ada ya, ini contoh untuk HP saya ini pernah dipakai Bu Nur Hikmah untuk membuka SIM Plus Bos. Yang buka bukan temannya tapi. Nah, ini di 2015. Benar Pak Galih, 2015, 2015, 0071, 0659, guruku.id. Nah, ini apa sudah Nunung? Passwordnya ini adalah akun saya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi alhamdulillah saya sudah diakui oleh Kementerian Pendidikan. Alhamdulillah ya. Nanti syukuran jangan khawatir. Nah ini yang sudah pernah saya ikuti. Daftar seri yang dapat Anda ikuti ya. Ini sudah pernah saya ikuti untuk masuk ke pandemi. Kita lihat dulu. Nah, sertifikatnya saya tunjukkan ya. Mintanya diunduh. Nah, ini sertifikatnya sudah ada 3 sertifikat. Yang pertama adalah sertifikat milik saya sendiri. Yang kedua sertifikat yang halaman 2-nya. Berarti sertifikatnya ada 2 halaman. Halaman depan itu judul, halaman belakang nilai. Alhamdulillah nilainya baik semua. Kemudian sertifikat yang ketiga itu adalah sertifikat penghargaan dari kementerian untuk KKG Ahmad Yani. Nah, jadi ini seharusnya KKG Ahmad Yani terima kasih nih. Sudah dapat sertifikat karena jasa dari Om Juni. Nah, kita akan kembali ke AKM ya. Ini sudah lewat. Nah, asesmen kompetensi minimum selengkapnya ditutul nanti Bapak Ibu kalau sudah masuk ditutul ke bagian asesmen kompetensi minimum. Nah, karena saya sudah selesai, maka di sini langsung keluar sertifikat. Dan di sini mengapa saya dan kami ya, saya Pak Juni dan Pak Gali disuruh mengadakan semacam ini karena ada tuntutan semacam ini, ada pengimbasan. Jadi setelah belajar kita disuruh woro-woro untuk mengajak guru-guru yang lain yang belum masuk untuk ikut mengikuti pengimbasan AKM.
Dan jangan khawatir kalau misalkan gelombang pertama tidak lulus, nanti ada gelombang berikutnya, nanti akan diikutan lagi, ikut lagi terus sampai lulus ya. Iya, sampai gelombang tsunami. Nah, untuk saya ini sudah ada, sudah selesai. Nah, iya. Nah, itu sedikit penjelasan dari saya. Nah, sekarang silakan menggunakan HP. Kita masuk ke Bu, siapa dulu? Bu Indi, Bu Romi, Bu Eli. Iya. Demikian dari saya. Ini benar ya saya. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekalian disambi saja Bapak Ibu. Saya sedikit menjelaskan tentang AKM-nya dulu. Kalau tadi Pak Zamroni lebih ke teknisnya masuk ke guru belajar. Kalau saya tentang AKM-nya, karena AKM ini akan diikuti oleh semua pendidik dan tenaga pendidikan. Kenapa tenaga pendidikan juga ikut? Karena ada yang namanya survei karakter dan juga survei lingkungan belajar. Ini singkat saja tentang apa itu asesmen nasional. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter. Jadi pada asesmen nasional itu ada 3 yang dinilai, yaitu asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kemudian mengapa ini adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi nanti yang dinilai keseluruhannya, bukan hanya siswanya, tetapi dari survei karakternya dan juga dari survei lingkungan belajar terkait dengan sarana prasarana, kemudian akreditasi dan sebagainya. Singkat saja biar tidak terlalu lama. Nah, pertanyaan kemudian, apakah asesmen nasional menentukan kelulusan peserta didik? Tidak ya. Asesmen nasional meskipun mengganti ujian nasional, tetapi tidak menentukan kelulusan dari peserta didik. Karena asesmen nasional ini bukan diberikan pada akhir pendidikan ya, atau kelas 6, kalau SMP berarti kelas 9, atau kelas 12 pada SMA, tetapi pada pertengahan kelas. Untuk SD itu kelas 5, kemudian SMP atau MT itu kelas 8, dan SMA itu kelas 11. Ini akan siswa yang akan mengikuti AKM. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu AKM apakah dilakukan oleh semua murid? Tidak ya, karena asesmen nasional akan diikuti oleh sebagian murid. Jadi misalnya kita karena kita lembaganya sekolah dasar, maka yang akan mengikuti adalah kelas 5, dan itu dipilih secara acak oleh Kementerian Pendidikan untuk mengikuti asesmen nasional atau asesmen kompetensi minimum untuk siswanya. Jadi tidak semua murid. Kelas 6-nya nanti hasil dari asesmen nasional itu untuk perbaikan. Jadi kelas 6 nanti tugasnya memperbaiki dari kelas 5. Dikecilkan. Oh ya. Pertanyaan selanjutnya, mengapa menjadi yang sampelnya adalah kelas 5, 8, dan 11? Dimaksudkan agar murid menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Makanya kemarin kenapa saya mengaktifkan akun pembelajaran untuk kelas 5 dan kelas 6, karena asesmen kompetensi minimum ini, AKM ini akan dilakukan secara online. Jadi barangkali menggunakan akun belajar, makanya kemarin saya mengaktifkan akun belajar kelas 5 dan kelas 6. Apa perbedaan dari AKM dan UN? Itu bisa dilihat sendiri untuk jenjang pendidikannya. Ya, kemudian tingkat yang mengikutinya, kemudian subjeknya, muridnya. Untuk ujian nasional semua murid, sedangkan untuk AKM itu hanya satu sekolah atau sampel murid.
Pelaksanaannya jika ujian nasional bisa sampai 4 hari atau 5 hari, untuk AKM hanya dilaksanakan 2 hari. Yang lebih lagi teknisnya, kalau UN itu semi online atau bahkan tidak online ya. Kalau AKM itu nanti full online. Kemungkinan nanti untuk sekolah akan mendapatkan bantuan ya, bantuan berupa laptop dari kementerian, dan ini bertahap. Seperti yang kita ketahui, beberapa sekolah sudah mendapatkan, ada yang 15 laptop, ada yang beberapa laptop. Nah, itu tujuannya untuk mengikuti AKM ini. Ada 3 asesmen nasional, yaitu AKM, literasi dan numerasi, kemudian survei karakter. Yang ketiga yaitu survei lingkungan belajar. Nanti survei lingkungan belajar, survei karakter ini akan diikuti oleh guru-guru juga. Jadi guru akan menilai karakter dari siswa, kemudian dari lingkungan belajarnya. Sedangkan untuk asesmen kompetensi minimumnya, literasi dan numerasi ini akan diikuti oleh siswa. Lanjut. Nah, ini yang akan dinilai yaitu literasi membaca dan numerasi. Jadi kemampuan siswa dalam membaca dan kemampuan siswa dalam berhitung. Soalnya sebetulnya sederhana saja, tetapi kadang siswa tidak memahami. Jadi materi-materi itu kalau menguasai tentang membaca dan numerasi, soal apapun yang diberikan, insya Allah bisa mengerjakannya. Selama ini banyak siswa yang hanya membaca, berhitung, tapi tidak memahami secara keseluruhan. Jadi ketika dijumpai soal yang berbeda akan bingung. Kemudian bentuk soalnya, yaitu ada 5 bentuk soal. Jadi akan diacak. Tidak hanya pilihan ganda saja, singkat dan ukuran. Nah, ini contohnya pertanyaannya. Kalau ini contoh soal membaca ya, atau numerasi. Ini contoh ilustrasinya, ada komodo, kemudian dipertanyakan ya. Misalnya ini pertanyaannya, berapa panjang komodo dari bacaan ini? Jadi intinya ada sebuah bacaan, lalu siswa disuruh menelaah atau meneliti bacaan itu. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Kemudian, ya ini hanya satu contoh saja, sebenarnya masih banyak jenis-jenisnya untuk ini. Makanya sebetulnya detik-detik dan Erlangga. Lanjut, kemudian ini contoh soal untuk numerasi ya. Ini salah satu saja, ini membaca diagram. Membaca diagram, jadi misalnya ini ada tentang organik dan komposisi sampah organik ya. Nah, ini misalnya pada bulan atau pada kulit pisang, ini berapa waktu yang ditempuh, berapa, misalnya 6 minggu, kulit jeruk itu 5 bulan dan sebagainya. Jadi membaca ini, baca diagram. Ini kelas 5, kelas 6 itu ada tentang data ya. Nah, ini salah satu manfaat dari membaca data. Sebenarnya masih banyak kayak bangun ruang dan sebagainya. Jadi lebih ke apa ya, bukan tentang rumus bagaimana menemukan atau bagaimana menghitung rumus prisma atau kerucut dan sebagainya, tapi lebih ke menganalisis dari soal. Oke, begitu karena azan. Terima kasih. Begitu yang saya sampaikan tentang asesmen nasional. Dan memang kalau mengikuti guru belajar tadi bisa lebih rinci lagi karena di dalamnya banyak materi-materi yang akan kita pelajari. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, suaranya. Baiklah, selamat siang Bapak Ibu Guru, sambil istirahat sejenak. Saya akan menjelaskan tentang AKM, terus tujuan AKM itu apa, terus manfaat dari AKM itu sendiri itu apa. Yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat 2 kompetensi mendasar yang diukur AKM, yaitu literasi membaca dan literasi matematika
atau numerasi. Baik pada literasi membaca maupun numerasi, kompetensi yang dinilai mencakup keterampilan berpikir, logis, sistematis, keterampilan bernalar, keterampilan memilah serta mengolah informasi. AKM menyajikan masalah-masalah dengan beragam konteks yang diharapkan mampu diselesaikan oleh murid menggunakan kompetensi literasi membaca dan numerisasi yang dimilikinya. AKM dimaksudkan untuk mengukur kompetensi secara mendalam, tidak sekedar penguasaan konten. Literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia serta untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan AKM itu sendiri apa. Tujuan AKM dalam pembelajaran terdapat 3 komponen penting, yaitu kurikulum, apa yang diharapkan akan dicapai, pembelajaran, bagaimana mencapai, dan asesmen, apa yang sudah dicapai. Asesmen dilakukan untuk mendapatkan informasi, mengetahui capaian murid terhadap kompetensi yang diharapkan. Asesmen kompetensi minimum dirancang untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar, yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar murid. Pelaporan hasil AKM dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi murid. Tingkat kompetensi tersebut dapat dimanfaatkan guru berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan kualitas sesuai dengan tingkat capaian murid. Dengan demikian, teaching of the right level dapat diterapkan. Pembelajaran yang dirancang dengan memperhatikan tingkat capaian murid akan memudahkan murid menguasai konteks atau kompetensi yang diharapkan pada suatu mata pelajaran. Setelah itu, saya akan membacakan tentang manfaat AKM itu sendiri. Nah, ini manfaat hasil AKM untuk meningkatkan kompetensi literasi dan numerisasi. Implikasi pembelajaran lintas mata pembelajaran. Ya. Ini dari contoh strategi meningkatkan kompetensi literasi membaca di mata pelajaran seni budaya dan prakarya. Nah, dari contoh ini diinformasikan tingkat kompetensi dengan tindak lanjut yang perlu diberikan. 1. Murid di tingkat perlu intervensi khusus. Masih kesulitan untuk memahami resep secara utuh. Murid diasah kemampuan literasi membacanya tidak hanya dengan membuat cireng, namun juga membuat catatan singkat atau rangkuman sederhana mengenai cara membuat cireng berdasarkan resep dari guru.
Yang manfaat yang kedua yaitu murid di tingkat dasar sudah mampu memahami resep, namun belum memiliki pemahaman yang komprehensif. Murid pada tingkat ini selain membuat cireng dapat ditugaskan untuk membuatkan catatan singkat atau rangkuman cara membuat cireng yang disertai dengan penandaan bagaimana penting atau bahan yang digunakan yang dapat dimodifikasi pada saat membuat cireng itu sendiri. Nah, pemanfaatan hasil AKM untuk menguasai konten. Contohnya strategi penguasaan konten di mata pelajaran IPS. Nah, guru diharapkan menyesuaikan pembelajaran sesuai tingkat kompetensi murid. Nah, di sini ada beberapa contoh dengan 4 tingkatan kompetensi literasi membaca murid. Yang pertama, murid tingkat perlu intervensi khusus, belum mampu memahami isi bacaan murid, hanya mampu membuat interpretasi sederhana. Guru IPS tidak cukup bertumpu pada materi bacaan tersebut. Murid perlu diberi bahan belajar lain secara audio, visual, maupun pendampingan khusus. Murid di tingkat dasar telah mampu mengambil informasi dari teks, namun tidak memahami secara utuh isi topik koperasi. Murid dapat diberi sumber belajar pendampingan dalam bentuk catatan singkat atau simpulan untuk memahami yang utuh. Yang ketiga, murid di tingkat cakap mampu memahami dengan baik isi teks mengenai koperasi, namun belum mampu merefleksi. Murid dapat diberikan pembelajaran identifikasi kondisi lingkungan murid, mengaitkan dengan fungsi dan manfaat koperasi. Yang terakhir, murid di tingkat mahir mampu memahami isi bacaan dan merefleksi kegunaan koperasi dari teks yang diberikan oleh guru. Guru dapat melaksanakan pembelajaran berupa menyusun beragam strategi pembelajaran koperasi. Itulah pembahasan dari saya tentang AKM, tujuan AKM, dan manfaat AKM. Selanjutnya, saya akan mencoba memberi gambaran kepada Bapak Ibu sekalian yang belum mengikuti program guru belajar. Layar pertama atau sebelum kita masuk untuk mengikuti program guru belajar. Program belajar yang dirancang untuk membantu sebanyak mungkin guru dan tenaga pendidikan dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Sebelumnya, guru harus mempunyai SIM PKB terlebih dahulu. Kalau belum, minta sama yang ketua KKG ya. Bisa minta sama ketua KKG. Ini saya akan memberikan contoh untuk peserta program guru belajar, yaitu Bu Inti Bahoroh. Saya akan mencoba untuk memasukkan sebagai peserta program guru belajar selanjutnya. Pertama-tama, masukkan alamat surel atau email yang ada di SIM PKB. Kata sandi itu ada berbagai waktu pertama buat SIM PKG-nya, Bu. Jadi masing-masing punya sandi tersendiri-sendiri, masing-masing guru.
Nah, itu muncul tulisan e-learning guru belajar. Guru belajar. E-learning guru belajar. Ya. Setelah itu muncul nama inti Bahoroh, ya, Lasrimu Bahagiati, itu sudah ada SIM PKG-nya di bawahnya, terus ada KKG SD, guru kelas SD, KKG Gugus Ahmad Yani Balapulang. Nah, setelah itu ada nama Nah, setelah itu kita bisa melihat ada masa pandemi COVID, ada pendidikan mana itu? Pendidikan keterampilan hidup, terus pendidikan inklusif dan asesmen kompetensi minimum. Nah, yang perlu kita ikuti yaitu asesmen kompetensi minimum. Klik selengkapnya. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian bisa melihat di layar monitor itu ada bergabung dengan grup Telegram resmi Guru Belajar. Itu tidak diikuti silahkan, bergabung silahkan, tidak bergabung juga tidak apa-apa. Yang perlu diikuti yaitu Guru Belajar seri asesmen kompetensi. Nanti klik daftar. Setelah itu ada informasi pendaftaran. Di sini tertulis Anda dapat memilih jadwal pelaksanaan di bawah ini berdasarkan waktu luang Anda. Ya. Untuk saat ini jadwal angkatan yang bisa Anda pilih adalah 3 jadwal terdekat yang tersedia. Jadwal angkatan lain total ada 11 angkatan. Akan tersedia mulai H-14 untuk tiap-tiap angkatan. Nanti Bapak Ibu bisa memilih sendiri jadwalnya, mau angkatan ke-6 itu sudah tertera hari dan tanggal. Di situ juga ada batas pendaftaran Jumat tanggal 29 bulan 1 2021. Waktunya sampai jam 12 malam. Terus angkatan ke-7, angkatan 8 tinggal Bapak Ibu sendiri yang memilih waktu luang atau waktu yang bisa dipergunakan untuk mengikuti guru belajar tersebut. Nanti kalau sudah dipilih, klik salah satu, ya. Setelah itu klik daftar. Nanti di situ akan muncul beberapa beberapa bagian milih acak boleh. Ibu, ya, demikian kegiatan pengimbasan guru belajar seri AKM. Ya, mudah-mudahan nanti untuk yang belum mengikuti bisa mengikutinya. Dan ini memang penting AKM ini karena akan dilaksanakan terus ya sebagai pengganti dari ujian nasional. Tapi perlu diingat bahwa AKM tidak menentukan kelulusan bimbing untuk bisa ikut guru belajar seri AKM. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.